Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Teman-teman, mohon maaf ya, tryout yang kedua sudah tidak bisa diakses lagi karena pembahasannya sudah kami rilis di video ini. Nah, TO yang kedua ini membahas studi kasus ya, soal-soal studi kasus ya, mengenai pembelajaran jarak jauh saat COVID-19, teknik penilaian, pembelajaran abad 21, penilaian tindakan kelas, karakter peserta didik, media pembelajaran, teknik pembelajaran, dan strategi pembelajaran, dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, sebelum kalian lihat ke jawabannya, kunci jawabannya, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini tanpa skip, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian, ke semua teman-teman kalian, supaya manfaatnya semakin meluas ya. Langsung kita lihat kunci jawabannya. Oke, seorang guru sedang mengajar di kelas. Dia mendapati bahwa siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran lebih didominasi guru atau teacher oriented. Siswa cenderung hanya menjadi pendengar pasif penjelasan guru. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru serta tidak memiliki antusiasme belajar. Hal ini berdampak kurang dipahaminya materi yang sedang dipelajari. Sikap yang harus dilakukan guru adalah, nah ini jawabannya adalah melakukan refleksi ya. Ini jawabannya melakukan refleksi. Oke. Ketika pembelajaran berlangsung. Oke, soal berikutnya. Bu Susi mengajak siswanya untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Bu Susi memeriksa laporan hasil pengamatan siswa yang dilakukan secara berkelompok. Ternyata, teknik observasi di luar kelas tersebut menunjukkan hasil belajar yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang lebih baik melalui visual kinesthesis. Oke. Next ya. Bu Rina memiliki beberapa orang siswa yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Siswa-siswa ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dari temannya untuk memahami pelajaran yang disampaikannya. Bahkan sering meminta agar Bu Rina mengulangi kembali penjelasan materi yang disampaikan. Saat proses pembelajaran, hal-hal berikut sebaiknya dilakukan Bu Rina, kecuali ini ya, memberi waktu yang lebih untuk mencapai target kurikulum, karena ini dilakukan yang diminta saat proses pembelajaran ya. Nah, kemudian soal berikutnya, peserta didik kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual. Maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut yaitu visual ya, berarti ini ya, membaca buku X karangan Mr. X. Next. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain ini adalah mendampingi anak dalam mengeksplor sumber digital. Oke, lanjut. Bu Weni memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah, ya, mintanya capaian pembelajaran agar arti penting kerjasama ya, berarti menggunakan LCD dan laptop. Maka ini karena LCD dan laptop berarti video ya. Oke. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan karena ada LCD dan laptop ya yang digunakan. Oke, next. Selama pembelajaran jarak jauh, siswa kurang efektif belajar. Pak Aji mendapat keluhan dari beberapa orang tua siswa bahwa anak-anak lebih sering main game daripada belajar. Untuk menanggapi hal tersebut, tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Aji nih ya adalah
agar anak-anak menjadi aktif kembali ya. Berarti ini merefleksikan diri tentang cara mengajar ya, dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Jadi merasakan apa sih sebenarnya yang dialami peserta didik dengan PJJ itu gitu ya. Sehingga dengan merasakan hal yang sama dengan peserta didik, maka guru bisa mengambil satu hal atau satu tindakan ya sebagai refleksi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi gitu ya. Oke, next lagi. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan ya, ini penggunaan media dan teknologi digital ya. Penggunaan media berarti ini peningkatan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Oke, soal berikutnya lagi. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Ya, jadi ini udah jam belajarnya banyak, kemudian diperbantukan juga sebagai pengurus koperasi ya. Kira-kira apa yang dilakukan dengan tugas yang sebegitu banyak gitu ya. Maka ini jawabannya adalah, nah, saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Ya, jadi tugas pokoknya kan mengajar ya, karena kan guru. Nah, jadi supaya koperasinya juga, tugas di koperasi juga bisa berjalan tanpa mengganggu jam mengajar, maka berbagi tugas lah ya. Ini di sini keterampilan sosial ya yang diminta nih ya. Kemudian next. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah orang ya mendapatkan cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi ini ceritanya kalau si siswa ini curhat sama kalian bagaimana gitu ya. Ini curhat sama kamu, dia ini sebagai guru. Maka apa yang harus kamu lakukan? Memberitahukan salah satu. Oke. Maka ini jawaban yang paling tepat adalah memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Jadi ini menjadi juru tengah ya gurunya ya. Oke, next lagi. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sehingga sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan ya? Jadi kawannya ini ngancam gitu ya. Memaksa dan mengancam gitu supaya temannya tidak mengadu. Apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus kamu lakukan jika ada di posisi ini gitu ya. Maka yang harus dilakukan oleh guru adalah melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dan saling tanggung jawab. Jadi di sini melakukan evaluasi ini ya bisa jadi temannya dalam hari yang sama itu tidak bisa bekerja sama dengan dia gitu ya. Ya boleh saja ditukar gitu ya. Kemudian dibicarakan lagi dengan anggota kelas yang lainnya gitu ya. Kemudian soal berikutnya. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas guru tidak tetap yang terwadahi oleh PGRI. Melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat menjadi PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ayo, ini
apakah kalian harus memberikan bantuan dana ataukah kalian memberi semangat atau bagaimana? Ya, ini jawaban yang paling tepat adalah menaruh simpati ya. Jadi menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang ya. Karena untuk menjadi seorang PNS kan ya ada regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Walaupun mereka sudah mengabdi ya, teman-teman ini sudah mengabdi sebagai GTT cukup lama, tapi tetap peraturan pemerintah harus diikuti gitu ya. Nah, tapi sebagai PNS juga harus berempati, harus bersimpati juga kepada teman-teman seprofesi gitu ya. Jadi menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Oke, selanjutnya pada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik, tindakan pertama yang Anda pilih adalah, nah ini terima rapot gitu ya. Apa yang pertama sekali guru sampaikan kepada orang tua? Nah, coba boleh sambil diingat-ingat teman-teman yang udah jadi guru gitu ya. Ingat kira-kira apa yang disampaikan pertama sekali. Nah, jadi di sini hal yang harusnya dilakukan oleh guru itu adalah memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik agar orang tua tergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. Nah, ini seperti stimulus ya. Yang kita berikan ini seperti stimulus kepada orang tua. Walaupun sebenarnya anak itu mungkin tidak, walaupun anak itu sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah dari sisi kurang baiknya, tapi alangkah baiknya kalau guru itu menyampaikan hal yang positif dulu dari si anak. Pasti ada kan hal yang positifnya. Nah, nanti orang tua akan tergerak sendiri. Dia kalau kita sampaikan yang baik, dia mungkin akan terheran, masa iya sih anak saya seperti ini, padahal begini yang saya tahu, begini yang saya tahu. Jadi dia terpancing untuk bercerita tentang anaknya. Barulah nanti kalau ada hal-hal yang mau kita sampaikan untuk perbaikan tingkah laku anak, baru boleh disampaikan. Jadi di sini ya hal positif dulu disampaikan gitu ya. Oke. Selanjutnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dipilih oleh guru tersebut merupakan, nah ini penilaian kerja ya. Jadi ini memang siswa diminta untuk melakukan sesuatu. Jadi ini penilaian kerja untuk melakukan sesuatu pada saat itu gitu ya. Oke. Selanjutnya, rumusan masalah dalam PTK. Kita versi. Oke. Rumusan masalah dalam PTK sama dengan masalah dalam penelitian lainnya gitu ya. Berikut ini manakah yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? Nah, jadi rumusan masalah PTK ini ya pada umumnya sama dengan penelitian-penelitian lainnya. Tetapi karena PTK ini kan fungsinya sudah jelas ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi langsung harus to the point aja tuh kalau di rumusan masalah apa yang mau dilihat gitu ya, apa yang mau diteliti. Jadi di sini jawaban kita yang paling tepat adalah apakah permainannya? Bagaimana cara mengajukan pertanyaan agar mampu membuat aktif siswa dalam pembelajaran? Nah, jadi kita langsung bisa to the point. Kita maunya apa di situ? Jadi di sini kalau dia yang A, apakah permainan peran? Berarti ini kita hanya bertanya apakah ini cocok gitu ya. Kalau yang mengapa siswa SMA 1 selalu menjadi juara, kita nanya sebab. Kalau yang ini yang terakhir, bagaimana cara menggunakan alat peraga? Ini tidak ya, ini untuk praktek ya atau keterampilan. Nah, jadi bagaimana cara mengajukan pertanyaan agar mampu membuat aktif? Berarti di sini identifikasi masalahnya adalah siswa ini kurang aktif gitu. Jadi bagaimana caranya supaya siswa menjadi aktif dalam pembelajaran, gitu ya. Oke, soal berikutnya. Pak Aji merupakan guru muda yang penuh semangat dan bertekad ingin mengembangkan kecerdasan majemuk peserta didiknya. SD tempatnya mengajar bukan sekolah unggul dan orang tua peserta didiknya pun termasuk golongan menengah ke bawah. Namun mereka selalu mendukung dan kooperatif terhadap kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian anak mereka. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan Pak Aji
kecuali ya, ini ingat, ini adalah kecerdasan majemuk. Jadi kalau di kecerdasan majemuk itu artinya seseorang itu punya keahlian masing-masing ya, jadi dia tidak bisa dipaksakan untuk harus mampu semua gitu ya. Maka ini jawaban yang paling tepat adalah membimbing dan mengarahkan seluruh peserta didik agar mampu memahami semua materi pelajaran. Karena yang diminta kecuali ya. Nah, kalau misalnya yang mengumpulkan informasi dari orang tua terkait perkembangan peserta didik, ini ya, iya. Kemudian memberi kesempatan dan bimbingan untuk berbagai lomba, ini iya ya, untuk tahu di mana keahliannya. Kemudian membangun pemahaman peserta didik bahwa semua orang itu pintar tapi di bidang yang berbeda. Nah, ini penting sekali diterapkan pada siswa. Jadi agar mereka itu tidak merasa minder ketika tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, disinilah peran guru bahwa menyampaikan bahwa setiap orang itu punya keahlian masing-masing. Itu namanya kecerdasan majemuk gitu ya. Jadi yang hal yang tidak dapat dilakukan adalah membimbing dan mengarahkan seluruh peserta didiknya agar mampu memahami semua materi pelajaran. Jadi di sini karena ada semua materi pelajaran gitu ya, nggak harus ya semuanya bisa di semua mata pelajaran gitu ya. Oke, soal berikutnya. Melihat hasil latihan siswa, Ibu Weni terkejut karena 10 dari 30 siswanya mengerjakan latihan matematika dengan benar, hanya 10 ya. Ibu Weni mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi ketika ia menjelaskan penggunaan rumus matematika dan memecahkan soal. Ia ingat ia mencontohkan penggunaan rumus dengan mengerjakannya sendiri di papan tulis. Ia kemudian merenung kembali, mengapa ia tidak meminta siswa mengerjakannya ke depan. Nah, ia ingat pula siswa yang duduk di depan di deretan belakang ada yang bermain ketika dia memberikan contoh di papan tulis. Dari segi langkah-langkah PTK, langkah mana yang sedang dipikirkan oleh Ibu Weni? Nah, berarti di sini Ibu Weni ini sudah melakukan yang namanya refleksi. Ya, jadi dia udah, oh, yang hanya 10 orang aja yang bagus nilainya gitu ya. Yang 20 lagi enggak. Terus dia ingat-ingat lagi apa yang dia lakukan selama pembelajaran. Nah, itu sudah termasuk kegiatan merefleksikan proses pembelajaran ya. Oke, next. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, nah ini fungsi peredaran darah. Berarti peredaran darah ini ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, kan dia nggak kelihatan gitu ya, berarti itu abstrak. Maka di sini fungsi media adalah untuk membuat konkret konsep media yang abstrak. Ini video yang diberikan itu adalah bagaimana sistem peredaran darah diperlihatkanlah di contoh itu, karena nggak bisa di tubuh manusia gitu ya, nggak bisa di tubuh kita langsung untuk memperlihatkan bagaimana sistem peredaran darah ya. Jadi yang abstrak itu menjadi konkret ya dengan bantuan video. Oke, soal berikutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dilakukan oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu mendemonstrasikan ya. Ini mendemonstrasikan. Berarti kalau mendemonstrasikan itu yang paling cocok adalah daftar checklist ya. Kalau benar salah enggak ya. Benar salah tidak. Kalau pilihan ganda jelas tidak. Menjodohkan juga enggak. Jadi kalau mendemonstrasikan ini misalnya melakukan kegiatan A, maka misalnya siswa X melakukan kegiatan A, ya dia melakukan, maka di checklist lah dia di kegiatan A. Melakukan kegiatan B, ya dia melakukan, maka di checklist lah di kegiatan B, begitu seterusnya ya. Oke, lanjut. Pak Soleh sedang merancang program
pembelajaran yang dapat memfasilitasi beberapa peserta didiknya yang memiliki kendala dalam aspek spiritual. Informasi yang berhasil dikumpulkan dari hasil pengamatan dan dari sumber lain diantaranya adalah A. Mudah stres kalau nilai ulangan buruk. Setelah ditanyakan, ternyata yang bersangkutan merasa kecewa karena telah berusaha untuk belajar dan berlatih dengan keras, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan merasa bahwa mereka layak mendapatkan nilai yang lebih baik. B. Seringkali murung dan tampak tidak bersemangat dengan alasan mereka karena tidak terlalu menyukai mata pelajaran IPA. C. Informasi dari teman-teman terdekatnya, beberapa orang dari peserta yang bermasalah ternyata agak lalai dalam melaksanakan ibadah. Hal berikut yang dapat dilakukan Pak Soleh untuk anak yang kecewa pada hasil ulangannya adalah, nah berarti ini dia kecewa sama hasil ulangannya. Jadi apa yang harus disampaikan Pak Soleh gitu ya. Nah, ini berarti jawaban yang paling tepat adalah mengingatkan bahwa tugas mereka adalah berusaha. Jadi dalam hal ini tugasnya adalah belajar gitu ya. Nah, hasilnya itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa gitu. Yang penting di sini tugas guru itu posisinya adalah terus memotivasi, terus mengingatkan supaya mereka tetap semangat dalam belajar. Nah, apapun hasilnya itu adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Esa. Oke ya. Soal berikutnya. Kebijakan untuk belajar dan mengajar dari rumah adalah keputusan pemerintah selama pandemi COVID-19. Hal ini menuntut pendidik agar mampu menjalankan pembelajaran dengan baik, meskipun dengan kondisi jarak jauh. Berikut ini merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh guru, kecuali yang bukan ya. Menentukan prioritas, iya. Memberikan tugas yang banyak, enggak ya. Karena ini posisinya kan tidak tatap muka ya, jadi guru pun tidak bisa langsung memantau siswa. Jadi kalau memberikan tugas yang banyak kepada siswa agar mereka fokus belajar dan tidak terlalu banyak bermain game, ini malah cenderung membuat mereka stres gitu ya, karena terlalu banyak tugas yang diberikan. Nah, jadi alangkah baiknya diprioritaskan aja materi-materi apa yang harus diberikan kepada siswa gitu ya. Kemudian soal berikutnya. Oke, selanjutnya. Rina merupakan kelas 7 SMP dan adiknya Rini siswa kelas 5 SD. Keduanya mengikuti pembelajaran melalui platform digital oleh guru masing-masing selama pandemi COVID-19. Di jadwal yang sama setiap hari, namun orang tua mereka hanya memfasilitasi satu smartphone kepada mereka yang dapat digunakan untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini menyebabkan mereka harus bergantian mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jika Anda merupakan guru dari Rina atau Rini, sikap yang paling tepat Anda lakukan terhadap Rina atau Rini adalah, nah berarti di sini apa yang harus dilakukan ya dengan keadaan seperti ini. Maka yang paling baik dilakukan oleh guru adalah memfasilitasi Rina atau Rini menggunakan video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Nah, ini tujuannya video tersebut bisa diputar kapan aja gitu ya. Jadi ketika misalnya Rina lagi yang misalnya kamu adalah guru dari si Rina. Nah, smartphone itu lagi dipakai Rini, otomatis Rina kan harus dipending dulu belajarnya. Nah, maka setelah Rina masih tetap bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan tadi gitu, yang diberikan kepada temannya gitu. Jadi dia tidak ketinggalan pelajaran gitu ya melalui video tadi. Oke, next. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh, peserta didik dituntut untuk mencari dan mengembangkan sendiri informasi yang telah didapatinya. Meskipun dia masih tetap bertanya dan berdiskusi pada gurunya, hal ini merupakan prinsip dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu kemandirian ya. Jadi di PJJ ini memang siswa harus mandiri gitu ya. Oke, walaupun tetap guru tetap jadi fasilitator, tapi memang harus mandiri ya siswanya. Oke, selanjutnya seorang guru mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah, ya karena dia kinestik, maka yang paling cocok di sini adalah project based learning.
Itu artinya siswa ini suka yang langsung aplikasi gitu ya. Oke, habis ya. Oke, demikian dulu. Oh sorry, ini masih ada satu lagi nih ya. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sesampainya di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih, saya ulangi, untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu, nah ekspositori ini berarti sumber belajar hanya dimiliki oleh pendidik gitu ya. Jadi artinya hanya si pendidik aja yang berceramah nih ya, berceramah di sini ya, ekspositori. Oke ya, habis ya kayaknya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan TO yang kedua ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga kalian menonton sampai habis ini lulus semua, jadi nggak sia-sia belajarnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share agar manfaatnya semakin meluas ya teman-teman ya.